Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini Ramadan yang ke-26 dan insya Allah nanti kita sudah tiba di Ramadan yang ke-27. Dengan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur dan nanti kita akan mendapatkan predikat takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197 ini yang menjadi landasan tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu hakikat mudik. Yang dikatakan dengan mudik pasti kita perlu bekal. Di ayat ini sedikit disinggung bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita sedikit membahas sejarah mudik ini. Mudik ini merupakan sesuatu tradisi yang baik yang satu-satunya hanya ada di Indonesia ini. Di Indonesia, istilah mudik sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Lantas, apa sebenarnya arti mudik? Dari mana asal usul istilah mudik tersebut? Secara singkat, mudik adalah singkatan dari mulih dilik, yang artinya pulang sebentar. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, mudik artinya berlayar, pergi ke udik, yaitu ke hulu sungai. Istilah udik ini adalah bahasa Melayu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudik menjadi momentum terbaik bagi para perantau untuk melepas rindu dengan keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Mungkin di antara kita yang menyaksikan video ini telah bergegas mempersiapkan diri untuk berangkat ke kampung halaman, yaitu mudik. Fenomena mudik tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim saja, akan tetapi sudah menjadi tradisi tahunan bagi masyarakat Indonesia, baik dia yang beragama Islam maupun agama Kristen, bahkan agama-agama yang lain yang tidak bisa dipisahkan dari lapisan masyarakat Indonesia. Contohnya seperti hari raya besar Idul Fitri,
hari Natal, Tahun Baru, dan bahkan di hari-hari libur keagamaan yang lainnya. Mudik sering diartikan sebagai kegiatan pulang kampung halaman. Istilah mudik ini menjadi populer sampai hari ini. Istilah mudik sering kita dengar, apalagi di momentum di akhir-akhir Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudik merupakan tradisi yang baik yang kita lakukan saat kita ingin berlibur. Akan tetapi makna yang sesungguhnya sering terlupakan. Pada dasarnya, tujuan daripada kita melakukan mudik adalah pertama, menjalin silaturahim dengan orang tua, kerabat, tetangga. Jangan sampai tujuan ini hilang atau terlewatkan. Yang kedua, berbagi sedikit rezeki hasil merantau kepada saudara di kampung. Jadi momentum mudik ini adalah ajang kita untuk berbagi. Yang ketiga, sebagai pengingat asal-usul daerah bagi mereka yang merantau. Yang keempat, dan ini yang sering kita lihat, terapi psikologis dengan memanfaatkan libur hari besar wisata atau berrekreasi. Meskipun mudik memiliki daya tarik dan seluruh energi kemampuan dikerahkan, namun tradisi mudik zohir tak berkolerasi dengan mudik hakiki atau hakikat mudik itu sendiri. Bahkan mudik zohir ternyata tak mampu menjadi renungan atas upaya persiapan mudik hakiki. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengingatkan kita agar umatnya bersikap yang benar dalam kehidupan dan di dunia tanpa melupakan kehidupan akhirat. Sebagaimana sabdanya, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau perantau, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aktivitas mudik zohir ke kampung halaman merupakan tradisi mulia, perlu dilestarikan dan memberikan beberapa makna untuk mempersiapkan mudik hakikat atau mudik akhirat. Makna tersebut antara lain, pertama, ingat kampung halaman, ingat tempat lahir, tempat di mana kita berasal, hadirnya diri kita, dibimbing dan mendapatkan kasih sayang kedua orang tua kita, merupakan magnet yang tak akan terlupakan. Meski berjauhan dan memperoleh kehidupan yang lebih layak atau lebih baik, namun ingatan kampung halaman tak mampu kita lupakan. Bak pepatah Melayu menyebutkan, setinggi-tinggi terbangnya bangau, akhirnya ke pelimbahan atau kubang juga. Biar sukses tinggi di perantauan, akhirnya pulang ke kampung halaman juga. Yang kedua, pemudik berupaya dengan berbagai cara untuk bisa pulang kampung dengan membawa sesuatu atau oleh-oleh yang dibanggakan tentunya untuk kedua orang tua atau sanak saudara di kampung halaman. Demikian manusia yang sadar bahwa diri merantau yang pasti akan mudik. Seluruh amanah Allah selama di dunia dijadikan sebagai tabungan untuk dibelikan oleh-oleh dan bekal untuk akhirat tentunya. Perjalanan bila panggilan mudik telah tiba. Bila amanah dijawab dengan ketundukan, maka ia akan dibeli oleh Allah dengan untayan Rahman dan Rahimnya. Bila amanah dijawab dengan keingkaran, maka ia akan dibeli oleh Allah dengan kemurkaannya. Hal ini diingatkan Allah melalui firman-Nya di awal yang tadi kita bacakan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Ketiga, kesadaran bahwa diri adalah seorang perantau dan rumah yang dimiliki di luar kampungnya adalah rumah transit yang tak seindah dan senyaman rumah di kampung halaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 30. Wa qila lil ladzina taqaw maza anzala rabbukum qalu khairal lil ladzi ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirah khairu wa lin'ma darul muttaqin. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, setelah manusia mengetahui akan hakikat kehidupan yang sebenarnya, mereka akan memberikan perhatian yang lebih besar pada kehidupan akhirat yang kekal daripada kehidupan dunia yang fana ini. Sebab Allah mengingatkan kita, sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat mudik yang kelima. Mudik mengingatkan hidup hanya sementara dan bagikan debu yang seketika angin menghembus dan terbang. Sungguh manusia sering berperilaku aneh ketika mudik sementara, yakni mudik akhirat yang kita maknakan tadi pulang kampung, dipersiapkan begitu cukup, bahkan melampaui kecukupan. Beli baju, beli oleh-oleh, beli segala macam perlengkapan kita siapkan dengan dana yang cukup mahal. Sementara mudik yang abadi, mudik akhirat, acap kali tanpa bekal, bahkan membawa hutang yakni dosa yang dipukul berat di pundaknya kita nanti. Hutang akibat kezoliman, fitnah dan kemunafikan yang justru ditumpuk menggunung. Seakan hilang keyakinan akan mudik ke negeri asal kejadian, yakni akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mempersiapkan mudik di kampung halaman kita, kita persiapkan bekal yang begitu banyak. Kita persiapkan kesehatan kita. Kita persiapkan tenaga kita, kita persiapkan waktu kita persiapkan oleh-oleh terbaik untuk orang tua, sanak saudara kita. Kita persiapkan semuanya dan itu cukup bagus dan sebagai bekal kita untuk akhirat. Seandainya kita niatkan mudik tersebut adalah menjalin silaturahim kepada sanak saudara, karena silaturahim itu juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, setiap perjalanan kita hidup di dunia ini adalah ibarat sebuah perantauan, merantau ke negeri orang, kemudian nanti kelak kita akan pulang atau mudik ke kampung halaman. Kelak kita akan dipanggil oleh Allah mudik pulang ke kampung halaman yang kekal abadi, yakni akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian tausiah singkat pada kesempatan yang mulia ini, termasuk pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita hidayah sehingga kita ingat bahwa mudik yang hakikat adalah mempersiapkan diri bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti dipanggil, kita sudah siap dan rindu sebab kita adalah berasal darinya dan kita pun akan kembali kepadanya. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum turhamun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga kita termasuk hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan semoga kita Allah pertemukan di akhirat kelak, membawa bekal siang sebaik-baiknya dan riang gembira kita menghadapnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.